Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 105731104 dari kelas akuntansi 19B, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu terkait dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang kurang dari kepemilikan penuh. Materi yang pertama, pengaruh kepentingan non-pengendali. Ketika anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan kepemilikan penuh. Hanya saja, perbedaan terletak pada laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan disebut secara kolektif sebagai kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi sama dengan laba anak induk perusahaan dari operasi yang dimilikinya sendiri tanpa memasukkan laba investasi dari anak perusahaan konsolidasi, ditambah dengan laba bersih dari setiap anak perusahaan konsolidasi yang disesuaikan dengan perhitungan selisihnya. Berikut perhitungan laba bersih konsolidasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan tambahan digunakan dengan menambahkan laba bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk perusahaan menggunakan metode ekuitas. Yang kedua, pendekatan residual, yaitu dengan mengurangi beban kepemilikan non-pengendali atas laba bersih anak perusahaan dari penjualan laba terpisah induk dengan laba bersih anak perusahaan. Nah, berikut contoh perhitungannya. Untuk mengilustrasikan perhitungan laba bersih konsolidasi, PT Andi memiliki saham 80% dari PT Bahar yang dibeli pada nilai bukunya selama tahun 2011. PT Bahar melaporkan laba bersih sebesar 30 juta, sementara pada PT Andi memperoleh laba bersih sebesar 120 juta dari hasil operasinya dan pendapatan dengan metode ekuitas 24 juta. Laba bersih konsolidasi untuk tahun 2011 dapat dihitung dan dialokasikan sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan residual. Seperti yang kita lihat di layar, laba bersih pada PT Andi pada soal sebelumnya yaitu senilai 120 juta. Kemudian dikurangi laba metode ekuitas dari PT Bahar yaitu 24 juta ditambah laba bersih PT Bahar senilai 30 juta. Maka laba bersih konsolidasi senilai 126 juta. Kemudian laba yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali yaitu 30 juta dikali 0,2. Hasilnya 6 juta. Nah, hasil akhir laba yang diatribusikan ke kepentingan pengendali yaitu 126 juta dikurang 6 juta, hasilnya 120 juta. Berikut saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi merupakan bagian dari laba tidak terdistribusi perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Berikut contohnya. Untuk mengilustrasikan saldo laba konsolidasi ketika terdapat kepentingan non-pengendali, diasumsikan yaitu PT Andi membeli 80% saham PT Bahar pada tanggal 1 Januari 2011 dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Andi dan pada PT Bahar selama 2 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Nah, seperti yang kita lihat di layar, saldo laba per 1 Januari 2011 pada PT Andi yaitu 400 juta dan pada PT Bahar 200 juta. Laba bersih PT Andi 120 juta dan pada PT Bahar yaitu 30 juta. Dividen pada PT Andi yaitu 20 juta
dan pada PT Bahar yaitu 12 juta. Maka saldo laba per 31 Desember 2011 pada PT Andi yaitu 500 juta, sedangkan pada PT Bahar 218 juta. Selanjutnya laba bersih pada tahun 2012. Pada PT Andi senilai 140 juta dan pada PT Bahar senilai 40 juta. Dividen pada PT Andi senilai 20 juta, sedangkan pada PT Bahar yaitu 12 juta. Maka saldo laba per 31 Desember 2012 pada PT Andi yaitu 620 juta, sedangkan pada PT Bahar 246 juta. Selanjutnya selisih. Apabila total yang dipertimbangkan untuk pihak yang diakuisisi dalam sebuah kombinasi bisnis lebih besar daripada nilai buku aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi, maka akan muncul selisih atau diferensial. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali, di mana kepentingan non-pengendali adalah bagian dari ekuitas pemegang saham minoritas di anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan oleh perusahaan induk atau pengendali, tetapi tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk. Pemegang saham non-pengendali dari anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh memiliki klaim atas pendapatan dan aset bersih dari anak perusahaan. Saham kepentingan non-pengendali dari pendapatan anak perusahaan merupakan saham proporsional dari pendapatan anak perusahaan. Selanjutnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja klaim pemilik non-pengendali atau kepemilikan minoritas harus kita masukkan. Nah, berikut ini adalah contohnya. Diasumsikan pada PT A membeli 80% saham pada PT B senilai 300 juta. Di sini situasi kepemilikannya sebagai berikut, di mana biaya perolehan investasi senilai 410 juta, nilai buku saham biasa PTB senilai 300 juta, dan saham laba PTB senilai 100 juta. Hasilnya 400 juta. Dan bagian PTA yaitu 80%, kita kalikan 400 juta, yaitu hasilnya 320 juta. Maka hasil akhir perolehan nilai buku dan harga perolehan, yaitu kita dapat dari 410 juta dikurang 320 juta, hasilnya 90 juta. Nah, selanjutnya yaitu konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Konsolidasi setelah akuisisi melibatkan penyusunan seperangkat lengkap laporan keuangan konsolidasi. Tahun penggabungan usaha. Penggabungan usaha PT Induk dan pada PT Anak terjadi pada awal tahun 20X1. Selanjutnya mengakui laba dan dividen dari PT Anak selama tahun berjalan, dan laporan keuangan konsolidasi menggambarkan dua perusahaan tersebut seolah-olah satu perusahaan sepanjang tahun. Berikut ayat jurnal induk perusahaan, yaitu pada PT Induk mencatat jurnal sebagai berikut selama tahun 2011. Pada saat pembelian, jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Anak pada kas senilai 410 juta. Saat pencatatan dividen, jurnalnya yaitu kas pada investasi pada saham anak senilai 20 juta. Selanjutnya pencatatan pendapatan metode ekuitas, jurnalnya investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika salah kata atau informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.